يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يتلم قد طه مطلقا أبدا وما تساب أصلا في مدى زمني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسم الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ينام والعين قد نست ولا يرى ظله في شمس زوفتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة سورة المؤلف هذا الكتاب سفينة النجاة وكاشفة السجاة شيخ سليم بن سمر الحضرمي وسمى سنة ابن حجر اسمه الله شيخ نووي بن مرجع والشيخ الوالد حمزة بن وسلم والذي يأتينا أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل والذي يأتينا أن الله يرزقنا الفتوح المنوح توبة النصوح صلاح الجسد والروح هذه نية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang selalu terus diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita dapat hadir duduk di dalam majelis zikir, majelis ilmu. Semoga senantiasa Allah menambahkan nikmatnya kepada kita dan juga selalu memberikan kita keberkahan dan kebaikan dunia akhirat. Dan semoga hajat dan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yaitu tentang syarat salat qashar. Saya sudah jelaskan tentang syarat salat qashar. Salat qashar itu adalah meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu qashar. Kalau jamak itu menggabungkan 2 sholat di dalam satu waktu. Jamak ada jamak takdim didahulukan, ada jamak takhir diakhirkan. Ya, sholat yang bisa dijamak itu sholat zuhur dengan asar. Kalau sholat asar dikerjain di waktu zuhur itu namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur dikerjainnya di waktu asar namanya jamak takhir. Begitu juga maghrib dengan isya.
Nah kalau qasar mah 2 rakaat. Johor tadinya 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2, udah. Maghrib sama subuh nggak bisa diqasar. Nah, adapun syaratnya qasar kemarin yang pertama itu hendaknya dia dalam bepergian yang jauh dengan jarak minimal 83 km. Tujuannya 83 km atau lebih. Dia sudah boleh mengqasar kalau sudah keluar dari kampungnya. Walaupun baru jarak 20 km itu udah boleh mengqasar sholat. Tapi kalau sholat qasarnya di rumah nggak boleh. Dia mau pergi nih ke Jawa, saya sholat Johor dulu di rumah 2 rakaat, belum boleh. Dia harus pergi dulu, harus keluar dari kampungnya dulu. Terus yang kedua, hendaknya bepergiannya itu yang diperbolehkan, bukan bepergian yang haram atau bukan bepergian yang makruh, ya. Terus juga dia harus mengetahui akan ilmu diperbolehkannya mengqasar salat. Jangan cuman ikut-ikutan. Kita pergi sama orang rombongan, orang imamnya nih, ustadznya salat 2 rakaat, kita nggak tahu, udah ikut aja salat 2 rakaat tanpa tahu ini namanya salat qasar. Salat qasar itu yang tadinya 4 jadi 2. Itu diperbolehkan dengan sebab lagi bepergian. Nah, itu harus tahu ilmunya, ya. Cuma kalau ikut-ikutan nanti kagak sah jadinya sholatnya. Terus ya, wa niyatul qasri indal ihram. Ini yang penting. Dia harus niat ketika takbiratul ihram. Jadi tambahan niatnya ketika takbir itu usolli fardhu, misalkan Johor, sholli fardhu zuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, ya, sholli fardhu zuhri rakaataini qasran makmuman lillahi ta'ala. Atau bahasa kitanya, saya niat sholat Johor 2 rakaat diqasar, ya, makmum karena Allah Ta'ala. Itu harus niat ketika takbir kalau qasar. Kalau dia nggak niat, maka mau nggak mau ntar imam salam 2 rakaat dia nambahin lagi 2 jadi 4. Nggak boleh sholatnya 2 rakaat kalau nggak niat, ya, harus 4 rakaat. Nah, jadi harus niat takbiratul ihram. Berbeda kalau jamak kemarin. Kalau sholat jamak nggak mesti niatnya ketika takbiratul ihram, ya. Terus wa antakuna sholatu rubaiyah, dan hendaknya sholatnya yang 4 rakaat, ya, yang bilangannya 4. Yang 3 dan 2 nggak bisa diqasar. Terus wa dawamus safar ila tamamiha, dan bepergiannya itu masih berlanjut sampai sempurnanya dia sholat. Ya, jadi kalau sholatnya belum selesai, dia udah nyampe rumahnya. Nah itu mau nggak mau dia harus melanjutkan sholat jadi 4 rakaat. Terus wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min sholatihi. Yang terakhir, dia nggak boleh sholat berjamaah sama orang yang sholat yang nggak diqasar, ya, walaupun di rakaat terakhirnya. Kita lagi bepergian nih, berhenti di masjid, di jalanan di masjid kita berhenti. Di situ ada imam yang biasa ngimamin di masjid. Dia mah sholatnya mah normal 4 rakaat karena orang situ. Ya, kita jadi makmum mau sholat qasar, walaupun tuh imam udah tahiyat terakhir, kita baru takbir Allahu Akbar, kita nggak boleh mengqasar sholat, ya. Walaupun habis dia salam kita langsung bangun. Kenapa? Karena dia sholatnya 4 rakaat, walaupun dia udah rakaat terakhir. Jadi kalau mau berjamaah harus imamnya yang sholatnya diqasar juga, ya. Kalau kita nggak mau sholatnya sempurna 4 rakaat, nah maka kalau enggak sholat berjamaah sama imam yang qasar atau sholat sendiri, jangan ngikutin imam masjid yang ada di kampung itu, ya. Ya. Dan itu berlanjut waktunya sampai berapa hari kalau kita bepergian. Kalau kita mukim tinggal di suatu tempat sampai 4 hari. Kita pulang kampung ke Jawa, ke rumah orang tua kita misalkan, pulang kampung nih. Tujuan kita cuman di sono 3 hari. Itu selama 3 hari kita boleh qasar dan jamak sholat.
selama 3 hari itu boleh sholat kita selama di rumah orang tua tuh di kampung, karena kita bakal balik lagi ke Depok. Boleh tuh 3 hari itu kita sholat jamaah qashar gitu ya. Tapi kalau kita niatnya seminggu di sono, udah nyampe di rumah orang tua kita di kampung, udah nggak boleh jamaah qashar lagi ya. Udah sampai di kampung di rumah orang tua kita, udah nggak boleh jamaah qashar karena niatnya apa? Seminggu. Yang penting kurang dari 4 hari itu boleh masih di jamaah qashar ya. Kalau kita nih misalkan RT 2 mau pergi ke Guci, di Guci berapa hari? 3 hari nginep, udah selama 3 hari itu jamaah qashar terus sholatnya ya. Kalau nginepnya 3 hari ya, jadi boleh. Walaupun kita udah sampai di tempat tujuan ya, asalkan jangan lebih daripada 4 hari, maka selama 3-4 hari tersebut boleh di jamaah qashar. Nah, sekarang lebih utama mana? Sholatnya di qashar apa tetap sempurna 4 rakaat? Kalau mazhab kita Imam Syafi'i, kalau perjalanannya lebih dari 120 km ya, 120 km itu hitungan mazhab Imam Hanafi ya. Imam Hanafi itu baru boleh qashar kalau 120 kilo. Nah kita kalau udah mencapai 120 kilo itu lebih afdol sholatnya di qashar. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam marrah wahidah sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Artinya kita bersolawat kepada Nabi itu muji Nabi ya, ngedoain Nabi. Padahal itu doa baliknya kepada kita. Bukannya Nabi butuh doa kita, bukan. Tapi justru kita malah yang butuh doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai wasilah penghantar, dengan sebab kita membaca sholawat kepada beliau, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmat kepada kita. Jadi rahmat Allah turun kepada kita 1 kali sholawat, berarti 10 kali rahmat Allah berikan. Dan itu udah pasti diterimanya.